saya mendapatkan pesan WhatsApp ya dari Profesor Mahfud MD mengenai hak jawab ya. Jadi beliau rupanya menonton interview saya dengan Profesor Jimli As-Sidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Prof. Mahfud juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan dalam percakapan kami ada menyinggung nama Mahfud MD soal penyelesaian kasus ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Perdata. Dan kemudian Prof. Jimli dalam tanda kutip mengkritik Prof. Mahfud yang tidak melihat penyelesaian perdata itu sebagai sebuah jalan yang harus didahulukan. Nah, kurang lebih begitulah ya. Dan sebenarnya ini juga dipicu oleh kritik keras Dr. Taufik yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta, dan Dr. Taufik meradang mendengar komentar Mahfud yang Mahfud merasa dia tidak pernah mengomentari apa yang disampaikan oleh Dr. Taufik. Nah, nanti kita akan tayangkan video Dr. Taufik, dan sementara ini untuk awal kita akan bacakan klarifikasinya. Sambil kemudian Sobat Era sekalian tonton interview saya dengan Prof. Jimli yang berjudul Karut Marut Ijazah Jokowi. Ini tanggapan Profesor Jimli As-Sidiki ya. Biar tahu dalam konteks apa protes itu dilayangkan. Tetapi bukan protes sih sesungguhnya, klarifikasi ya. Bedalah ya. Klarifikasi itu membuat clear satu peristiwa. Oke. Saya akan membacakannya saudara sekalian. Ini langsung dari Prof. Mahfud ya. Bahkan sampai pukul 00 kami masih berkomunikasi via WhatsApp ya. Oke, ini ya. Ini pesannya, pesan WhatsApp ini kemudian saya buat dalam bentuk Word ya biar gampang dibaca ya. Yang terhormat Profesor Jimli As-Sidiki, ya, benar ya spellingnya. Profesor Jimli, saya mengikuti dengan seksama wawancara Prof dengan Mas Refli tentang karut marut ijazah Jokowi. Pandangan Prof Jimli bagus, menawarkan cara penyelesaian yang lebih arif ya. Jadi Prof dengan itu mestinya D huruf kecil ya, mungkin waktu dipindahkan ke Word mungkin otomatis D-nya jadi gede ya. Tetapi saya ada sedikit klarifikasi terkait ungkapan Prof Jimli bahwa saya mengatakan perkara yang diajukan Taufik di Solo itu pasti ditolak ya. Taufiknya harusnya pakai Q ya. Saya tak pernah mengatakan itu, tak pernah mengomentarui ya perkara yang di Solo. Mungkin Pak Jimli hanya mendengar pernyataan Pak Taufik yang viral padahal tak berdasar fakta. Penjelasan saya begini. Jadi sekali lagi saya hanya menyalin saja ya dari apa yang dituliskan Pak atau Prof Mahfud. Satu, sampai saat ini saya tidak pernah berbicara perkara ijazah di PN Solo yang diajukan oleh Pak Taufik. Apalagi sampai mengatakan perkara itu pasti ditolak, sama sekali tak pernah. Tetapi tiba-tiba Pak Taufik berbicara sangat kasar. Poin 2, Pak Mahfud lancang mengomentari perkara yang masih belum disidangkan dan masih dalam tahap mediasi. Pak Mahfud harus dihajar, akan dipidanakan dan dilaporkan ke polisi karena telah melakukan contempt of court. Saya ahli pidana dan saya sangat menguasai ITE, itu yang dikatakan dengan marah. 3, maka saya jawab dengan keras juga karena dia sangat kasar. Begini respons saya. Titik ya. Kapan dan di mana dengan lisan atau tulisan saya pernah mengomentari perkara dia, uang perkaranya saja saya tak mengikuti. Kemudian berikutnya, contempt of court itu dalam hukum pidana ada di undang-undang nomor berapa dan pasal berapa. Kok orang mau dipidanakan dengan contempt of court? Apakah sudah ada dalam hukum pidana kita delik contempt of court? Kalau rujukannya pada pasal 207 dan pasal PSK ya, pasal maksudnya 217 KUHP, itu bukan contempt of court, melainkan membuat gaduh di ruang sidang pengadilan dan oleh hakim diusir dari ruang sidang, bukan orang berbicara di luar sidang pengadilan ya. Kemudian selanjutnya kecepatan agak turunkan lagi sedikit ya.
Oke. Nah, sampai sekarang saya tak tahu mengapa dia menuding saya mengatakan perkara dia akan ditolak. Karena komentar saya terus bertanya kapan dan di mana saya mengomentari urusan dia, ya. Oke. Itu yang kemudian tanggal 24 April lalu saya memang berceramah tentang penolakan PN dan Petun perkara gugatan ijazah Jokowi atas gugatan yang diajukan oleh TPUA Rizal Fadila. Ini tulisnya Rizal Fadila ya, salah ini nggak apa-apa ya, dan Egy Sujana dan kawan-kawan ya. Jadi Fadila yang betul itu Fadillah ya. Kalau Egy Sujana EGGISUDJAN dan kawan-kawan. Adalah Rizal dan Egy sendiri yang berbicara di berbagai forum bahwa dua perkaranya tidak dapat diterima oleh PN dan Petun dengan alasan kedua pengadilan tersebut tak berwenang. Nah, saya bilang kalau dari sudut hukum PN dan Petun sudah benar ya memvonis dengan NO gugatan tidak dapat diterima atas gugatan itu karena memang tidak berwenang. Petun pun benar ketika memvonis NO perkara itu karena pihak yang punya legal standing di Petun itu adalah warga negara melawan badan atau pejabat Tun, bukan warga negara melawan warga negara yang ijazahnya dituduh palsu. Saya bilang perkara Rizal Fadila dan Egy Sujana sekarang sudah di jalan yang tepat, yakni dibawa ke ranah pidana Bareskrim karena PN dan Petun sudah memvonis NO. Itu saja yang saya katakan, sama sekali tidak menyebut perkara yang berlangsung di Solo. Nah, karena tiba-tiba Pak Taufik berbicara kasar begitu dan viral, maka saya mengimbangi dengan tone yang sama, menanyakan kapan dan di mana saya ngomongin perkara dia. Contempt of court itu rumusan deliknya seperti apa dan ada di undang-undang apa serta pasal berapa. Dan sejak kapan orang mengomentari perkara itu dianggap sebagai tindak pidana? Bukankah televisi, koran, dan podcast termasuk podcastnya Mas Refli saya selalu mengundang pakar untuk berkomentar atau menulis tentang perkara yang sedang berjalan. Itu saja Prof. Jimli, salam hormat. Saya tak menyesali uraian Prof. Jimli bersama Mas Refli. Perbincangan Anda berdua bagus. Saya sekedar meluruskan bahwa saya tak pernah bicara apapun tentang perkara Pak Taufik yang di Solo. Masa mau dilaporkan ke polisi karena delik pidana contempt of court? Apalagi hanya berkomentar, dan apalagi saya tak pernah mengikuti perkara yang dia tangani. Saya menulis juga di Kompas 13 Mei 2025 bahwa secara resmi contempt of court sebagai delik belum ada di dalam hukum pidana kita. Itu baru dijanjikan untuk dibuat oleh Undang-Undang 14 1985 ya. Begitu saudara sekalian ya, klarifikasi dari Prof. Mahfud MD. Mudah-mudahan saya membacakannya dengan benar ya, karena saya baca langsung dari screen ya, bukan dari apa yang dia kirimkan, karena biar connect ya apa yang saya baca dengan tampilan di screennya. Dan saudara sekalian, coba saya cek juga ya, mudah-mudahan sama semua yang saya bacakan ya, karena tadi ada penggalan yang mudah-mudahan tidak keliru ya. Oke, saya kira saya sudah membacakannya semua ya. Oke ya. Oke ya. Nanti setelah itu saya akan membacakan untuk kedua kalinya ya. Jadi biar nanti saya akan bacakan. Nah, selain itu saudara sekalian, saya ulangi membacanya ya. Saya baca langsung dari apa yang dituliskan Prof. Mahfud ke saya ya. Jadi biar tidak ada perubahan ya. Jadi tampilkan saja itu juga yang aslinya ya. Nah, itu ya. Yang terhormat Profesor Jimli As-Sidiki, CC Dr. Refli Harun, tampilkan semua ya. Profesor Jimli, saya mengikuti dengan seksama wawancara Prof. Benar ya, dengannya tetap ya, dengan Mas Refli tentang karut marut ijazah Jokowi. Pandangan Prof. Jimli bagus, menawarkan cara penyelesaian yang lebih arif. Tetapi saya ada sedikit klarifikasi terkait ungkapan Profesor Jimli bahwa saya mengatakan perkara yang diajukan Taufik di Solo itu pasti ditolak. Saya tak pernah mengatakan itu, tak pernah mengomentari perkara yang di Solo. Mungkin Pak Jimli hanya mendengar pernyataan Pak Taufik yang viral padahal tak berdasar fakta. Penjelasan saya begini. 1 ya. Sampai saat ini saya tidak pernah berbicara perkara ijazah di PN Solo yang diajukan oleh Pak Taufik, apalagi sampai mengatakan perkara itu pasti ditolak. Sama sekali tak pernah.
Tetapi tiba-tiba Pak Taufik berbicara sangat kasar. Pak Mahfud lancang mengomentari perkara yang masih belum disidangkan dan masih dalam tahap mediasi. Pak Mahfud harus dihajar, akan dipidanakan dan dilaporkan ke polisi karena telah melakukan contempt of court. Saya ahli pidana dan saya sangat menguasai ITE. Itu yang dikatakan dengan marah. Maka maka saya jawab dengan keras juga karena dia sangat kasar. Begini respon saya ya. Strip ya, kalau strip ya, bukan strip. Kapan dan di mana dengan lisan ataukah tulisan saya pernah mengomentari perkara dia. Wong perkaranya saja saya tak mengetahui. Contempt of court itu dalam hukum pidana ada di undang-undang nomor berapa dan pasal berapa. Kok orang mau dipidanakan dengan contempt of court? Apa sudah ada dalam hukum pidana kita delik contempt of court? Kalau rujukannya pada pasal 207 dan pasal PSK ya, pasal maksudnya 217 KUHP itu bukan contempt of court, melainkan membuat gaduh di ruang sidang pengadilan dan oleh hakim diusir dari ruang sidang, bukan orang berbicara di luar sidang pengadilan. Sampai sekarang tak tahu mengapa dia menuding saya mengatakan perkara dia akan ditolak karena komentar saya. Saya terus bertanya kapan dan di mana saya mengomentari urusan dia. Tanggal 24 April lalu saya memang berceramah tentang penolakan PN dan Petun perkara gugatan ijazah Jokowi atas gugatan yang sudah diajukan oleh TPUA, Rizal Fadila dan Egy Sujana dan kawan-kawan. Adalah Rizal dan Egy sendiri yang berbicara di berbagai forum bahwa dua perkaranya tidak dapat diterima oleh PN dan Petun dengan alasan kedua pengadilan tersebut tak berwenang. Nah, saya bilang kalau dari sudut hukum PN dan Petun sudah benar memvonis dengan NO gugatan tidak dapat diterima atas gugatan itu karena memang tidak berwenang. Petun pun benar ketika memvonis NO perkara itu karena pihak yang punya legal standing di Petun itu adalah warga negara melawan badan atau pejabat TUN, bukan warga negara melawan warga negara yang ijazahnya dituduh palsu. Saya bilang perkara Rizal Fadila dan Egy Sujana sekarang sudah di jalan yang tepat, yakni dibawa ke ranah pidana Bareskrim karena PN dan Petun sudah memvonis NO. Itu saja yang saya katakan, sama sekali tak menyebut perkara yang berlangsung di Solo. Nah, karena tiba-tiba Pak Taufik berbicara kasar begitu dan viral, maka saya mengimbangi dengan tone yang sama, menanyakan kapan dan di mana saya ngomongin perkara dia. Contempt of court itu rumusan deliknya seperti apa dan ada di undang-undang apa serta pasal berapa. Dan sejak kapan orang mengomentari perkara itu dianggap sebagai tindak pidana? Bukankah televisi, koran dan podcast termasuk podcastnya Mas Refli, pakai meme ketawa dia selalu mengundang pakar untuk berkomentar atau menulis tentang perkara yang sedang berjalan. Itu saja Prof. Jimli, salam hormat. Saya tak menyesali uraian Prof. Jimli bersama Mas Refli. Perbincangan Anda berdua bagus. Saya sekedar meluruskan bahwa saya tak pernah bicara apapun tentang perkara Pak Taufik yang di Solo. Masa mau dilaporkan ke polisi karena delik pidana contempt of court, apalagi hanya berkomentar, dan apalagi saya tak pernah mengikuti perkara yang dia tangani. Saya menulis juga di Kompas 13 Mei 2025 bahwa secara resmi contempt of court sebagai delik belum ada di dalam hukum pidana kita. Itu baru dijanjikan untuk dibuat oleh Undang-Undang 14 1985. God bless you sir. Kayaknya dibuang ya God bless you sir-nya ya. Oke, itu yang aslinya ya. Jadi kita tampilkan juga yang aslinya dan tadi versi wordnya biar bisa dibaca. Dan pada bagian lain Sobat Era sekalian, Prof. Mahfud juga menulis ya, menulisnya tidak tanggung-tanggung pada pukul 12 pada 00 lebih dini hari. Dia nulis ini hardikan Taufik kepada saya yang tak ada sentuhan apapun dengan dia atau perkara dia. Kasar banget, keras tapi salah. Dia bilang dengan jumawa bahwa orang berkomentar atau perkara adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan dan harus dipenjarakan. Padahal saya sama sekali tak pernah bilang bahwa perkara dia akan ditolak. 2. Masa orang berkomentar atau perkara dibilang merupakan kejahatan contempt of court yang tak bisa dimaafkan. Saya sama sekali tak takut dengan ancaman dia karena fakta tidak ada. Substansi hukumnya salah. Tapi saya tak suka dan malu ada doktor hukum mencerca dengan caranya yang sok dan bicara tanpa fakta. Kemudian ada meme 3 gitu ya. Terima kasih. Kemudian dalam kurung MMD ya, Muhammad Mahfud MD Mahfud MD. Begitu Sobat Era sekalian, dan coba klarifikasinya begini ya. Coba kita style ya.
dia juga menyertakan videonya ya. Oke, coba videonya kita kita putar juga video yang disampaikan Prof. Mahfud MD soal terkait dengan pernyataan Dr. Taufik. Silakan. Saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bukan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan, dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Ya, sahabat RS sekalian, itu video yang juga disertakan oleh Prof. Mahfud MD. Saya putar seperti biasanya. Dan begini, saya senang ya kalau ada narasumber saya melakukan klarifikasi terhadap video yang saya buat, baik sendiri ya, monolog maupun dengan orang lain, dialog. Karena itu mencerminkan sebuah peradaban ilmiah dan demokratis ya. Jangan seperti masa lalu. Orang bikin konten kok diperkarakan, seperti interview saya dengan Gus Nur tiba-tiba diperkarakan. Aneh menurut saya. Padahal kalau memang ada misalnya semacam kata-kata yang dianggap kasar dan lain sebagainya, maka bisa diajukan klarifikasi atau hak jawab ya. Jadi kita biasakan untuk bertradisi ilmiah dan demokratis sesuai dengan undang-undang yang ada ya, tentang kebebasan, undang-undang dasar, kebebasan menyampaikan opini baik secara lisan dan tulisan, serta undang-undang pers misalnya, walaupun ini bukan perusahaan pers tetapi ini bisa dikatakan sebagai yang namanya citizen journalism ya, jurnalisme warga negara, dan juga harus juga memberikan hak jawab kepada narasumber yang komplain dan lain sebagainya. Nah, itu sehat ya bagi YouTuber, sehat bagi pekerja media sosial dan lain sebagainya, sehingga tidak ada ancaman kriminalisasi. Yang ada adalah klarifikasi. Nah, kenapa tidak ada tidak perlu diancam dengan kriminalisasi, cukup dengan klarifikasi? Itulah mencerminkan peradaban kita yang maju, menghormati hukum dan keadilan. Jadi terima kasih kepada Prof. Mahfud MD ya, sudah menyampaikan klarifikasinya. Saya senang ya. Siapapun yang ingin menyampaikan klarifikasi silahkan, tapi jangan klarifikasi yang dibuat-buat, tetapi betul-betul sebuah klarifikasi karena terganggu dan harus terkait dengan dirinya sendiri. Jangan klarifikasi mengatasnamakan orang lain kecuali Anda adalah lawyernya. Misalnya orang mengkritik Jokowi yang klarifikasi projo, itu enggak pada tempatnya kalau saya mengatakan ya. Kalau misalnya kita kritik Jokowi ya yang klarifikasi Jokowi sendiri atau kuasa hukumnya in case dia menunjuk kuasa hukum, kan begitu. Jadi jangan orang yang tidak ada kaitan atau hubungannya sama sekali. Tapi yang paling bagus adalah
yang bersangkutan yang klarifikasi baik secara lisan maupun tulisan atau dengan audio visual juga bisa. Nah, sahabat era sekalian, saya tidak membacakan komentar sobat era sekalian ya, karena ini klarifikasi, ini adalah hak jawab. Jangan sampai kemudian hak jawab ini kemudian tiba-tiba saya saya bentur-benturkan dengan subjektivitas lagi. Tetapi silahkan Anda menonton video saya dan Prof. Jimli As-Sidiki yang saya sertakan di video ini biar tidak kemana-mana mencarinya. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Tiar. Dan jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat sekalian, saya bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan anggota DPD, kayaknya mantan One Team Press juga, dan sekarang sibuk kembali ke kampus sebagai pengajar dan juga running Jimli School Law and Government, Profesor Jimli As-Sidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam. Luar biasa, Prof. Prof, langsung to the point ya. Kan biasanya Prof itu terkenal dengan breakthrough-nya. Kita ingin tahu ya, terlepas dari sikap saya nih Prof ya, terlepas dari sikap yang lainnya juga, sebenarnya apa observasi Prof terhadap kasus atau carut marut mengenai ijazah Jokowi ini? Kita nggak bilang palsu dan tidak palsu, tapi yang jelas ijazah Jokowi. Dan terserah Prof mau melihatnya dari sudut apapun. Silakan Prof. Ya, ijazah ini apa ya? Kalau saya perhatikan sih banyak aspek ya. Satu, kalau pernah saya tangani masalah-masalah terkait pemilu, ya, baik waktu saya di MK maupun di KPP, jadi tukang pecat KPU Bawaslu seluruh Indonesia. Di antara kasus terbanyak yang bisa diambil kesimpulan bahwa paling mudah pembuktiannya, paling mudah dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik, ya, ialah isu ijazah. I see. Nah, jadi kasus ijazah palsu itu banyak sekali, banyak sekali, dan itu baik untuk pilkada maupun pileg, ada aja cara menjatuhkan ijazah karena administrasi ijazah ini masih bermasalah sejak lama, apalagi kalau tingkatnya SD, SMP gitu kan. Nah, maka mulai 2014 sebelumnya kan untuk jadi caleg itu cukup SMP. Ya. Nah, dinaikkan jadi SMA. Nah, jadi itu yang saya sehingga begitu mendengar ada isu ini, ya ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Nah, gitu loh. Ya kan? Ya. Kadang-kadang memang ada masalah tentang administrasi ijazah itu. Oke. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan bisa kena juga saya ini. Ijazah ibtidaiyah saya itu beda namanya itu dengan sekarang cara nulisnya. Oke. Jadi kan spellingnya beda. Ya, spellingnya beda dan kepanjangannya juga cara nulisnya beda. Kalau sekarang As-Sidiki, nah, kan? A-S-S-H-I-D-D-I-Q-I-E. Nah, gitu. Kalau berubah kan jadi beda. Ya. Tapi bukan hanya spelling, ijazah saya itu As-Siddik, Siddik, gitu loh. Jadi nggak pakai Q, pakai K, tapi As-Siddik, gitu. Jadi banyak sekali ditemukan. Jadi cermin dari peradaban administrasi kita masih rendah. Nah, yang kedua, kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy Suryo, siapa namanya, Rismon Hasiholan sama Dr. Tifa.
Ya lama-lama masuk akal juga. Iya, sebelum saya tanya yang agak menukik gitu, begini Prof, kan kalau kita bicara ijazah itu kan, kalau kita bicara tentang asli dan tidaknya, kan bisa jadi ijazah itu asli, tetapi cara memperolehnya tidak benar. Iya bisa macam-macam. Iya macam-macam kan. Nah, ya. jadi bisa aja ijazahnya benar, tapi ternyata tadi belangko institusi pendidikannya, ada orang dalam dan lain sebagainya. Nah, karena itu kan juga dilihat dari skripsinya kan, misalnya. Kalau skripsinya tidak ada atau bermasalah, ya pasti skripsinya bermasalah kan. Iya. Itu. Tapi begini Prof, yang ingin saya terlepas ini kan, Prof kan banyak tuh pergaulannya di pemerintahan, di politik, di society. Apa struggle for power gini? Sebenarnya kalau tadi Prof mengatakan ini cara untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi kalau kita lihat soal ijazah ini, justru yang pertama kali menyebutkan palsu itu namanya Bambang Trimulyono. Dia membuat tulisan buku karena dia itu mantan wartawan. Dia wartawan bukan mantan wartawan waktu itu. Dia membuat buku Jokowi Undercover. Laki-laki yang tidak memiliki ijazah, begitulah. Tapi bukan UGM itu masih ijazah SMA. Iya. Yang dipermasalahkannya itu SD, SMP, SMA. Nah, tetapi dalam kesimpulan dia itu memang agak ekstrim bahwa Pak Jokowi tidak lulus SMA. Itu kesimpulan dia. Karena itu orang kemudian berimajinasi kalau SMA-nya tidak lulus, maka kan tidak mungkin memiliki ijazah S1. Kemudian itu kan digugat di perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat. Tapi begitu berjalan, Bambang Trinya ditangkap. Sehingga gugatan itu dicabut. Karena semua data adanya di Bambang Tri. Begitu Bambang Tri masih di dalam tahanan, diajukan lagi itu. Bersama aktivis lainnya, ada Rizal Fadila, ada Muslim Arbi, kemudian ada Hatta Taliwang, ada 4 atau 5 orang yang mengajukan kembali. Oh ada Taufik, jadi Taufik Oiwon. Diputus, tapi putusannya adalah NO, dinyatakan tidak dapat diterima. Nah sekarang Pak Taufik, pakar pidana, mengajukan lagi. Tapi ada juga kemudian akhirnya teman-teman yang tadinya tidak ke ranah pidana, Egy Sujana CS, akhirnya melaporkan ini ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember. Tidak diproses. Tapi baru diproses setelah Pak Jokowi mengadukan pencemaran nama baik. Jadi kalau misalnya baru diproses maksudnya dua-duanya diproses. Dua-duanya diproses. Oh, ya baguslah. Dua-duanya diproses. Biar adil. Ya, tetapi proses terhadap pencemaran nama baik ini kelihatan jauh lebih masif, lebih cepat. Karena hari itu melapor, hari itu juga diperiksa. Tapi lucunya adalah tidak jelas siapa yang dilaporkan. Masih teka-teki. Nah, dari 3 fora ini, kalau sebagai statesman, ya kan, negarawan, Prof. Kan sebenarnya kan rakyat ini terlepas soal rivalitas politik misalnya. Rakyat ini kan punya right to know. Hak untuk tahu. Sesuai dengan prinsip good governance, clean government. Ini ijazahnya ini memang benar ada atau enggak? Fake atau original? Nah, ada 3 forum sekarang berkembang. Yeah. Tetapi bisa jadi 3 forum tersebut tidak sampai kepada pembuktian adanya ijazah itu. Mungkin suggestion Prof seperti apa sebaiknya? Ya, jadi kalau dipelajari ya, karena ini udah meluas masalahnya, jadi bukan lagi soal jadi campur aduk ini, ya kan? Politik, hukum, macam-macam. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Oke. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada terpilihnya Gibran. Oke. Ya kan? Ya. Intinya kepada Jokowi dan keluarga ini jadi kayak musuh bersama gitu loh. Nah, di lain pihak biasanya ya ini sunatullah aja. Yeah.
makin banyak yang memusuhi, makin emosional pula, maka akan muncul segitu banyaknya juga pendukung. Oke. Jadi itu hukum ekonominya, ada supply, ada demand, ada demand, ada supply. Ini sunatullah. Sunatullah. Hukum kesetimbangan Archimedes. Nah, jadi itu. Saya perhatikan aksi-reaksi. Emosinya ini makin meluap, baik bagi haters maupun lovers. Nah, makin tidak rasional. Dan kira-kira ini akan berlangsung terus 5 tahun. Oke. Kan ini ada kaitan juga dengan impeachment. Ya kan? Nah, campur aduk gitu. Sedangkan impeachment kalau menurut saya bukan soal normatif, tapi realitas politik. Realitasnya nggak mungkin. Karena pasti presidennya akan melindungi wakilnya. Alasannya? Kuncinya itu di presiden. Karena dialah yang memegang kendali koalisi Kim. Jadi 2/3 DPR, 2/3 MPR itu ada di tangan koalisi yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang adalah presiden. Yang presiden itu adalah ketika capres dia yang memilih calon wakilnya itu. Nah, sehingga pasti dia melindungi. Nah, maka selama 5 tahun ini akan terus bergulir. Gitu loh. Termasuk misalnya sikap kepada Jokowi. Kalau menurut saya itu dia jadi korban aja tuh. Kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dipersepsi cawi-cawi. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu. Ya kan? Nah, jadi ini akan terus. Kenapa diperlakukan begitu? Ya karena anaknya jadi wakil dan wakilnya 5 tahun. Gitu loh. Nah, jadi ini akan berlangsung sampai 2029. Gitu loh. Nah, apapun nanti keputusan dari proses peradilan pasti tidak akan memuaskan. Tidak memuaskan pihak yang dikalahkan. Tapi begini, Prof. Sebenarnya kan orang harus gentleman ya. Dengan proses peradilan, kan Prof pernah mengatakan pengadilan itu adalah tempat terbaik untuk menjawab persoalan ini. Nah, yang dituntut dari kalangan mereka yang menuntut soal ijazah ini sebenarnya ada sebuah forum yang terbuka, yang transparan lah. Kemudian akuntabel, saintifik untuk membuktikan bahwa ada atau tidaknya. Soal misalnya konsekuensi nggak terlalu dipikirkan yang saya lihat observasi. Yalah, makanya sebetulnya yang jadi objektum litis, objek permasalahannya itu ijazahnya ini kan. Ya kan? Tapi sekarang udah melebar. Misalnya Jokowi karena merasa diperlakukan tidak adil, dia kan mengadu. Ya kan? Nah, jadi pengaduannya itu pencemaran nama baik. Ya kan? Ya, ada lagi kayak siapa namanya Gus Nur, ya kan, sama Babang Tri itu kan pemidanaannya itu kan tidak terkait dengan ijazah, tapi terkait dengan menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita di medsos, ya kan, mengenai ijazah palsu, mengenai ijazah yang mempermalukan dan macam-macam lah. Jadi melebar masalahnya. Pemidanaannya itu bukan kepada substansi. Nah, jadi kalau menurut saya memang begini. Pertama, kita harus mencarikan forum yang netral untuk memutus. Dan memang kalau dicari anunya ya, misalnya ada usul tim independen segala macam. Itu tetap aja kan harus memutus masalahnya. Nah, forum pemutus yang paling mungkin bisa dipercaya itu asal dikelola dengan baik ya pengadilan. Cuma forum pengadilan yang mana? Kan kalau mau mempersoalkan ijazah, ini kan produk administrasi. Mestinya di pengadilan TUN. Tata Usaha Negara. Tapi TUN sudah kadaluarsa. Lalu kalau begitu di mana?
Saya rasa apa yang dilakukan oleh siapa namanya yang di Solo tuh? Taufik, Taufik. Dr. Taufik. Saya rasa mungkin itu jauh lebih baik. Tapi jangan dulu dipatahkan seperti oleh Mahfud bilang itu pasti ditolak. Oh ini kan masalah etika, mestinya bukan di situ. Jangan begitu. Ini kan hakim itu berhak untuk menilai nanti. Karena pada akhirnya kan dibutuhkan forum untuk memutus yang bisa diharapkan independen dan adil. Saya rasa perbuatan melawan hukum perdata dengan mempersoalkan ijazah itu saya kira salah satu cara yang mungkin gitu ya. Nah jadi bukan mempersoalkan orang, tapi mempersoalkan ijazah. Benda matinya. Iya. Nah itu mungkin lebih tepat dibanding dengan yang baris krim. Kalau baris krim itu melebar masalahnya. Prof, ada peraturan Mahkamah Agung. Nah nanti kalau sudah terbukti bahwa ijazahnya palsu, nah baru pemidanaan. Ini orang melakukan kebohongan publik, seluruh rakyat Indonesia dibohongi, bisa begitu. Tapi dibuktikan dulu status ijazah, ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya terbukti ini benar, ya kan? Case close. Case close. Ya kan? Tidak perlu lagi mempersoalkan kan. Orang kayak siapa namanya Roy Suryo itu kan karena kegalauan pribadinya dia. Jadi kan memang ada alasan bahwa dia mempersoalkan. Jadi case close saja, tutup, nggak usah lanjut ke pemidanaan. Prof, yang Prof katakan itu memang ada mekanismenya. Itu Perma nomor 1 tahun 56. Jadi Perma itu mengatakan kalau ada kasus perdata dan pidana jalan bareng, maka diselesaikan perdatanya untuk menentukan hak-hak keperdataan. Nah ini kan kalau misalnya hak keperdataannya itu sudah jelas bahwa misalnya pemilik ijazah dan itu asli Jokowi kan selesai, pidananya kan nggak perlu lagi. Nah cuman persoalannya Prof, ini tiga-tiganya jalan. Jadi yang pidananya nggak di stop. Bahkan sudah memanggil bukan saksi istilahnya apa, pihak yang diundang untuk klarifikasi, walaupun klarifikasi tapi itu kan masih baris krim, belum ke pengadilan. Tapi Polda juga ada jalan juga. Iya, artinya itu kan masih tingkat penyidikan. Nanti di pengadilan bisa punya kebijakan bahwa itu di hold, ditunda gitu sampai putusan. Di Jogja apa Solo itu? Di Solo. Topik itu. Di Solo. Itu didahulukan. Jadi saya rasa didahulukan itu. Karena dia kan pendekatannya perdata. Mempersoalkan ijazahnya. Itu kan hanya cari cara aja. Sebetulnya yang paling tepat itu di tone. Nah, jadi tone ini harus dievaluasi juga. Harusnya dia tidak perlu terlalu membatasi hak konstitusional orang untuk mempersoalkan produk administrasi yang dianggap melanggar. Harusnya bisa diterobos itu. Yang waktu itu. Soal waktu itu. Tapi begini, ada satu hal yang kemudian agak menghambat untuk di Solo itu, karena akhirnya Pak Jokowi tidak bersedia untuk mediasi. Jadi mediasi itu deadlock. Karena dalam mediasi itu kan penggugat minta ditunjukkan ijazah aslinya. Dan itu ditolak. Sehingga masuk ke proses utamanya. Nah, tetapi sepertinya pembuktian ijazah itu tidak akan terjadi juga di sana. Karena ijazahnya sudah diserahkan ke Barreskrim. Kecuali tadi ada perintah pengadilan Barreskrim untuk menyampaikan kembali. Bisa gitu aja antar pengadilan kan bisa saling Cuma ada persoalan lain, Prof, mungkin terakhir ini ya. Soal independensi dan netralitas. Mungkin tepatnya netralitas. Jadi saya itu sengaja bikin polling iseng-iseng di channel saya untuk melihat apakah mereka percaya polisi itu akan netral melakukan memproses soal ijazah palsu ini.
ada 103.000 yang ngisi polling. Banyak kan 103.000, walaupun tentu tidak seperti metode mereka melakukan survei. Itu hanya 7% saja yang percaya bahwa polisi atau penegak hukum akan bertindak netral. 93% tidak setuju. Nah, persoalan itu masalah. Gitu. Soal makanya jangan ke pidana. Jangan dulu ke pidana, biar yang perdata itu aja dengan fokus pembuktian ijazah. Memang pengadilan pun belum tentu dipercaya. Iya. Tapi setidak-tidaknya jauh lebih baik ya ketimbang melibatkan polisi melalui proses pidana. Jadi imbauan Prof paling tidak saya rasa lebih baik ya semua pihak itu ya menaruh kepercayaan pada pengadilan di Solo itu. Di Solo. Karena ini kan harus ada jalan untuk membuat orang itu reda gitu loh. Nah, satu-satunya jalan itu ya pembuktian mengenai ijazah itu. Artinya nanti sampai tahap pembuktian. Ya nanti dulu soal pemidanaan. Ya. Belakangan itu baik memidanakan para pelapor, para penuntut maupun terlapor. Nanti dululah. Ya. Gitu saya rasa. Oke. Artinya Prof mendorong agar kasus ini tidak DNO kan artinya. Ya jangan DNO, dibuktikan. Soalnya kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat DNO. Nah itu jadi salah satu fungsi pengadilan itu membuat solusi. Oke. Jadi bukan membuat putusan menang atau kalah. Jadi bukan menang kalah. Ya. Jadi hakim itu harus membuat solusi. Nah itulah sebetulnya aliran utilitarian. Tentang tujuan hukum itu harus bermanfaat. Ya, kemanfaatan. Kemanfaatan itu maksudnya solutif gitu loh. Bukan sekedar oh ini menang, oh ini kalah, bukan begitu. Nah itu di tangan hakim. Nah hakim saya harapkan dimulailah dulu hakim di Solo itu. Jadi dia bisa menghentikan proses hukum. Kalau di Bareskrim itu sudah sampai ke pengadilan, dia bisa hentikan, bereskan dulu itu, ya kan? Nah, baru dibuktikan, jangan DNO. Nah, ini harus dibuktikan, benar atau tidak benar. Maka UGM dipanggil, ya kan? Bukan hanya rektornya nggak tahu apa-apa itu. Jadi misalnya petugas ya, administrasi yang menangani itu, lalu teman-temannya Jokowi yang kuliah, kemungkinan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar kuliah itu mudah. Dia memang kuliah, dia memang masuk. Cuma yang jadi masalah ini administrasi. Tanggal berapa, tahun berapa mulai masuk, tahun berapa dia keluar, skripsinya tahun berapa, ijazahnya tahun berapa. Ini kan harus dikelirkan, ya kan? Nah kalau udah clear nanti, misalnya ternyata, waduh ada mafia, itu kan mafia di Gajah Mada, ya bisa aja terbukti. Nah biar itu dibuktikan di pengadilan. Ini penting untuk nama baik UGM juga, dan bahkan nama baik perguruan tinggi, gitu loh. Oke, Prof. Ya, saudara sekalian ya, mudah-mudahan ini ada solusinya, tidak berlarut dan kemudian pengadilan perdata itu bisa menjadi solusi sehingga kita tidak perlu saling mempidanakan dulu. Yang paling penting adalah ada klarifikasi, clearance. Ya, jangan sampai orang seperti Gus Nur, Bambang Tri itu bertambah lagi. Di penjara tanpa tahu. Ya, jadi fungsi penjara itu ya. Itu untuk resosialisasi. Maka namanya dulu penjara. Sekarang namanya LP. Lapas. Lembaga Pemasyarakatan. Maksudnya untuk resosialisasi. Tapi orang masuk penjara sekarang ada 3 macam. 30% itu enggak tobat. Enggak tobat. Jadi enggak tobat dan malah dendam. Karena merasa dizalimi. Dan banyak sekali, itu jumlahnya 30%.
Nah, yang kedua yang tobat itu cuma 30%. 30%. Tapi yang gawat tuh yang 40%. Apa? Yang 40% itu makin jadi. Jadi penjara itu nggak efektif. Tidak efektif. Penjara itu hanya ya efektif 30%. Nah, makanya jangan mudah-mudah memenjarakan orang. Jadi itu bukan solusi. Dan tidak kapok juga dia. Ya itu dia tidak kapok itu. Yang 30% pertama yang marah-marah itu. Jadi orang kayak Gus Nur, orang kayak Bambang Tri, sampai mati dia nggak terima. Dia merasa dizalimi. Nah, itu contoh gitu. Maka para hakim, para penegak hukum harus memahami bahwa ya pemenjaraan itu bukan solusi. Gitu loh. Untuk memperbaiki kualitas perilaku publik. Pemenjaraan itu hanya sukses 30%. Nah, untuk kasus ini sudah terbukti ada Gus Nur, ada Bambang Tri. Artinya tidak akan efektif untuk membenahi kelakuan manusia Indonesia. Jadi itulah sebabnya para ahli sejak para filosof sudah berabad-abad menyebut ultimum remedium untuk yang namanya pemidanaan. Jadi peradilan pidana itu harus belakangan. Walaupun mantan presiden yang langsung mengadu, tunggu dulu, ini terakhir. Nah, tapi kalaupun misalnya polisi sudah segera bertindak, ya boleh aja karena dia merasa nggak enak juga kan. Nah, tapi nanti di tangan hakim yang menangani itu harus betul-betul dipastikan ini ultimum remedium. Dan yang kedua, jangan gampang-gampangan memenjarakan orang. Gitu loh. Banyak dosa nanti menjarakan orang nggak tobat gitu. Oke, saudara sekalian. Makasih Prof ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya. Saya sengaja tanya beliau karena biasanya beliau itu banyak pertimbangannya. Kalau Refli Harun ngomong kan kalau beliau banyak pertimbangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.